Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqa hamdi wa ashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ibni Umar qala buniyal islamu ala khumsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Amma ba'd. Para alim, para kiai, segenap jamaah di masjid ini, dan yang saya hormati Ibu Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Ahli Ekonomi dan Pembangunan yang telah menyampaikan sambutan sebelum ini, Bapak Ta'mir, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah paling tidak ada sebuah doa kita yang diterima oleh Allah. Nyata-nyata ada di tengah-tengah kita sekarang, dan doa itu nyata-nyata dikabul. Apa antara lain doa itu? Sejak bulan Rajab rata-rata kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah. Saat ini kita sudah tinggal pendek doanya, Allahumma barik lana fi Ramadan. Alhamdulillah. Dibaca lengkap boleh, dibaca pendek juga boleh. Hadirin dan hadirat yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat firman yang saya bacakan tadi, bagus sekali ayat ini. Idealnya ayat ini kalau dengan bahasa yang lebih vulgar, Allah itu memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang yang beriman, kataballahu alaikumussyam. Tapi Allah tidak bilang seperti itu. Kutiba alaikumussyam. Seolah-olah yang memerintah itu tidak kelihatan. Ya. Disendirikan oleh Allah. Allah tidak langsung ditonjolkan di situ. Mungkin sisi lain secara etika panjenengan dengan saya itu memang layak ketika puasa ini menyiapkan diri. Karena puasa ini termasuk pembangunan di dalam Islam yang sangat penting. Ya. Puasa itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita ini. Ternyata para nabi pun ada puasa demi puasanya, beda-beda. Tapi masing-masing itu punya puasa. Pada tiap agama pun ada puasanya. Dan Islam ada puasa yang wajib, yakni antara lain adalah puasa Ramadan. Allah menegaskan kutiba alaikumussyam. Sebetulnya
tanpa kutiba alaikumusiyam pun kita ini butuh dengan hadirnya puasa itu. Di situ disebutkan juga ayyamam ma'dudat. Nah, puasanya itu dalam hari-hari yang sudah ditentukan. Ada 29 hari, ya maksimal 30 hari. Tidak ada puasa 31 hari atau 32 hari. Itu puasa lebih ya, tidak dikehendaki yang seperti itu. Bapak-bapak sekalian beserta ibu-ibu, di hadis yang ada sebetulnya masing-masing kita, panjenengan, saya dan semua, itu ada satu hal yang layak dilakukan pada diri kita, pada keluarga kita, pada komunitas kita, pada lembaga kita, pada masyarakat kita, bahkan pada umat kita. Apa itu? Itu yang disebut dengan ungkapan membangun, atau ungkapan merawat, atau ungkapan lain sering disebut dengan membina. Ya, apapun yang disebutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh. Bunyal Islamu ala khomsin. Dibangun sebetulnya Islam itu atas 5 perkara. Dan 5 perkara itu dibangunnya ada waktu-waktu sendiri. Ada beda-beda yang dibangun itu. Panjenengan pertama-tama dengan saya ketika sama-sama menjadi muslim, tentunya yang pertama-tama diucapkan, dinyatakan, diyakinkan kepada yang ada di sebelah kanan kiri kita adalah pernyataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pembangunan pertama ini pembangunan persaksian diri. Persaksian yang dengan menyaksikannya panjenengan membaca 2 kalimat syahadat, banyak hak panjenengan diperoleh dari Allah. Banyak hak panjenengan dengan saya dapatkan sesuatu yang kalau dirinci satu demi satu, bagian syahadat saja itu banyak aspek kelebihan-kelebihannya dalam kaitan makhluk dengan Khalik dan makhluk dengan para makhluk. Dengan panjenengan dengan saya menyaksikan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ada 2 ya, yang kita saksikan. Pertama syahadat uluhiyah dan syahadat risalah, atau syahadat yang diucapkan dan syahadat yang ditumindahkan. Dengan orang memiliki persaksian syahadat, banyak hal terkait kita dengan peluang-peluang kita untuk hidup di dunia yang sejahtera bahagia dan akhirat sejahtera bahagia. Oleh karena itu seorang mukmin yang bagus, syahadatnya senantiasa dipersegar. Begitu dengan adzan, ya adzan menyampaikan hayya 'alas shalah. Itu kalau hayya 'alas shalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Persegar lagi syahadat kita. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipersegar lagi syahadat kita. Dan seterusnya. Yang kedua, wa iqamis shalah. Tadi dipersegar kepada kita mengenai pendirian sholat. Sholat itu kalau kita lihat, itu dibangun oleh kita, ya, dirawat oleh kita, dipersegar, diperbugar oleh kita setiap hari minimal 5 waktu. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, ya, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu adalah penyegaran sholat kita dibangun. Nah, kita dan pembangunan itu betul-betul sebetulnya banyak hal yang dibangun ketika kita mempersegar sholat, membangun salat dan terus melakukan pembangunan salat. Apa?
kita mempersegar hubungan kita dengan Sang Pencipta kita, Allah. Ketika panjenengan dengan saya sholat itu kan seperti suan. Kita suan ke hadapan Allah, kekuasaan Allah. Suan ingin betul-betul ketemu. Dan ketika bertemu itu betul-betul kepingin hubungan sedemikian rupa. Itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Yadhunnuna mulaku rabbihim. Panjenengan dengan saya tentunya di dunia ini tidak akan mungkin berjumpa Allah dengan penglihatan kita, dengan indera kita. Tapi ya, kita melihat Allah dengan mata hati kita. Sehingga yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Kita ini merasa mulaku rabbihim, jumpa dengan Allah. Lah ketika sholat itu kita menghadap Allah, fokus salat kita menghadap kiblat sana, seluruh kita menghadap kiblat sana. Saat seolah-olah ketika salat itu kan kita salim kepada kekuasaan Allah yang ada di depan kita, padahal Allah lebih dekat dengan kita. Allah aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kita dari nadi kita ini. Nah, orang yang sholatnya bagus, seger fisik ini, dan selain itu, ya senantiasa terperbaiki terus diri kita ini, karena kita sering berhadapan dengan Allah, suan minimal 5 kali yang wajib. Belum lagi kalau malam, tatkala yang lain sama tidur, kita dekat dengan Allah. Di situ barangkali butuh rasa kita kepada Allah disampaikan, ya. Kita mengeluh kepada Allah, nyampaikan apa-apa kepada Allah. Kalau perlu kadang-kadang nangis sampai kepada Allah. Betapa Allah dekat kepada kita sebetulnya. Nah, kalau sholat dibangun setiap sehari 5 kali minimal, ditambah dengan sholat tahajud, ditambah dengan duha, sholat syukur atas umur kita, ditambah lagi dengan waktu-waktu lain, sholat sunnah liqadha'il hajah atau sholat tasbih dan seterusnya. Itu sholat-sholat kita yang senantiasa dibangun oleh kita. Jadi kalau sholat dibangun setiap hari. Zakat dekat dengan sholat, tapi beda. Kalau sholat ini aktivitasnya berdiri tegak, rukuk dengan 90 derajat. Jangan salah rukuknya, kadang-kadang rukuk kita ini tangannya sampai ke bawah lutut gitu ya. Ya, melengkung jadinya. Ini sholat yang betul, rukuknya bukan melengkung, tapi 90 derajat, 90 derajat. Yang merasa kadang-kadang ada saraf kejepit, tolong ada baiknya sempatkan membenahi rukuk dan sujudnya. Karena aktivitas sholat itu ada tegak, ada rukuk, ada sujud. Ada temuan terakhir ini dari beberapa kawan, orang-orang yang arif juga, tolong katanya sholatnya ketika sujud jangan membungkuk. Ketika sujud agak ulur sedikit ke depan, usahakan ini di sini ini jangan begini. Usahakan begini, seakan-akan kepijat begini. Itu banyak terbantu di belakang ini, tiba-tiba sudah seger lagi. Ya, dicoba saja, mudah-mudahan ya manfaat. Sebelum sholat tentunya kita wudu. Ketika wudu ada yang kadang-kadang keliwat. Beberapa kawan yang aktif di bidang medis juga yang di bidang saraf. Ketika wudu kadang-kadang kita wudu terlalu cepat. Wudu, ambil air wudu begitu, kadang-kadang lupa meratakan ini. Padahal ketika kita meratakan tangan ini ke sini, pada saraf di pipi ini, pipi kanan, pipi kiri, ini ada saraf-saraf yang kalau agak dipijit sedikit, itu menghindarkan kita dari penyakit stroke. Mohon maaf barangkali yang anak dicoba saja. Kalau memang benar, insya Allah manfaat. Kita coba ini ketika ambil itu, ini agak dipijit sedikit sebelah ini. Nanti agak enak muka ini, dan itu konon ya
dari yang tahu itu bisa menyelamatkan kita dari stroke, insya Allah. Nah, itu antara lain mengenai wudhu kita ketika ya, diarahkan kepada sholat yang kita bina dan kita. Nah, selain sholat tentunya zakat. Zakat tentunya biar dibahas oleh pembicara lain pada yang akan datang. Kemudian yang keempat tentunya puasa. Puasa ini yang benar-benar ditangani oleh Allah. Disebutkan kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhafin. Pembangunan di bidang puasa ini tentunya datang kepada kita setahun sekali. Karena itu kita berdoa mulai Recep ruah puasa. Ya, alhamdulillah. Nah, hadirin yang saya hormati, puasa ini adalah pembangunan bidang yang keempat dalam kehidupan beragama kita. Puasa seperti kita maklum, bedanya dengan ibadah yang lain. Kalau sholat tegak, ruku, sujud, duduk di antara dua ruku, sujud lagi, tegak lagi dan seterusnya. Tapi untuk zakat tentunya dari harta yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita yang positif, diberikan kadarnya kepada fakir, miskin dan yang berhak. Kalau yang infak dan sedekahnya tentunya kepada yang berhak juga. Nah, selain itu untuk puasa, pada aktivitas puasa luar biasa ini Allah menguji kita, dan ini kita benar-benar diuji. Pertama, pada puasa struktur badan kita diatur dalam kondisi yang diubah, walaupun tidak lama tapi dengan waktu tertentu. Apa perubahannya? Dahar dan minum kita yang mestinya sehari ada sarapan pagi, makan siang, lalu makan malam. Tapi ketika puasa hanya 2 kali saja waktunya. Itu pun dipindah, bukan sarapan pagi tapi sarapan sahur, dan hanya dengan berbuka puasa. Dan kita diberi 2 kesunahan, mengakhirkan sahur dan mengawali buka puasa. Nah, tidak hanya daharan yang masuk dan minuman yang masuk ke fisik kita, dan nuwun sewu, ada satu lagi yang akhirnya puasa juga, ya apa? Bersebadan kita dengan pasangan masing-masing kita, itu pun disuruh atur itu. Tidak boleh angger-angger kayak kemarin-kemarin lagi. Kalau kemarin-kemarin lagi asal ada waktu di mana sepakat Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, di situ sudah boleh. Tapi di hari ini siang khususnya hati-hati. Kalau kebelanjur tidak ada lupa-lupaan ini. Kalau di bulan puasa harus ganti dengan puasa 2 kali lipat. Ya. Ini diatur oleh Allah. Hamba yang bagus mesti mengatur diri dan siap. Ya. Oleh karena itu, pertama, kalau orang sudah terbiasa berpuasa, dan orang yang misalnya bisa jadi kadang-kadang juga ada kawan-kawan kita tidak sholat tapi puasa karena tahu faedah puasa. Tentunya puasa itu memang banyak sekali keuntungannya bagi badan kita dan bagi rohaniah kita. Dari segi fisik, daharan, minuman, hubungan seksual kita ikut aturan. Ada paket sudah pengaturnya, ada aturan yang mengaturnya. Yang kedua, yang ini yang penting dan tolong jangan ditinggalkan, yaitu puasa yang disebut dengan puasa yang melatih kemauan. Ini yang disebut sebagai pendidikan mental. Dengan puasa, lisan kita yang di siang hari bisa bicara apa saja, tidak hanya ceramah tentunya, ngerumpi pun suatu ketika kadang-kadang ya kadung keluar ya. Ya, kadang-kadang juga ngerasani sana ngerasani sini berjam-jam umpamanya begitu. Begitu puasa, stop. Kendalikan ini. Ketika puasa pun yang dilakukan pun ya juga diatur.
Min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Yang tidak pas ditinggal ketika puasa. Kita kendalikan baik-baik. Nah, itu di mana diperoleh pendidikan itu? Diperoleh pertama-tama dari rukun puasa. Panjenengan dengan saya kalau menghayati rukun puasa, mantap puasanya insya Allah. Pertama rukun puasa itu niat. Niat puasa kalau lupa tidak bisa dikodoi ketika itu juga niatnya. Tidak seperti puasa sunnah. Kalau puasa wajib, niat puasa tidak dibacakan, maka puasanya batal. Makanya Imam Malik menyampaikan kepada kita ada niat 1 bulan Ramadan di awal Ramadan, niatnya seperti itu. Hadirin, dengan puasa yang dibiasakan, dengan niat nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah fardan lillahi ta'ala. Di situ ungkapan yang disampaikan kepada kita yaitu ungkapan yang terkait dengan apa? Niat. Di situ ada pengendalian diri. Dengan puasa, maka apapun yang ada di depan kita, yang kadang-kadang mirip ada penghadang, penghalang, tidak. Itu semuanya bisa diatasi dengan baik. Yang mirip penghalang itu mirip sebuah batu loncatan kepada kita. Dengan niat yang bagus, kita tidak asal bicara. Bicara pun ada cara-cara yang dikemas pembicaraan kita itu. Tentunya yang kelima nanti adalah haji yang tidak kita bahas. Tapi yang nomor 4 saya lebih menekankan di sini pada poin-poin pentingnya. Pada yang keempat ini, puasa melatih kemauan kita. Sehingga nomor 2-nya selain dengan niat, di situ ada ungkapan al-imsak anil muftirat. Puasa itu menahan dari segala apa yang membatalkan puasa. Yang membatalkan tentunya adalah makan, minum, dan hubungan seksual dengan pasangan kita. Itu pun batal kalau diterjang. Nah, selain itu apa? Lisan kita, pengendalian lisan kita dan pengendalian indera kita. Oleh karena itu, maka orang puasa yang membangun dirinya terus dengan puasa dan tekad dengan puasa, maka orang itu insya Allah terlatih kemauannya. Padahal ada ungkapan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Berarti orang yang mendidik, membimbing kemauannya, di balik itu ada keberhasilan demi keberhasilan. Makanya kalau ditanya, puasa itu untuk apa? Sebetulnya puasa itu untuk keberhasilan semua kita yang berpuasa, sesuai dengan niat dan batas-batas yang disepakati bersama. Mudah-mudahan keterangan yang disampaikan ini bermanfaat. Mari sama-sama kita bina, kita bangun keislaman kita. Syahadatnya, sholatnya, zakat, infak, dan sedekahnya, puasanya, dan tentu bangun juga kesiapan berangkat hajinya. Dengan dibangun 5 itu dalam diri kita, lengkaplah kita sebagai seorang muslim yang disebutkan melaksanakan dengan baik rukun Islam yang 5. Tentunya rukun iman dapat kita bangun dengan sebaik-baiknya bersamaan dengan membangun rukun Islam ini. Semoga penyampaian ini bermanfaat adanya. Mari dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam sanak keluarga kita, masyarakat kita ajak bersama-sama membangun Islam yang 5 ini, terutama di bulan ini membangun puasa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang puasanya lengkap sebulan penuh, dapat dianugerahi oleh Allah rahmat di bulan puasa, dan mudah-mudahan juga kita ini dianugerahi ketemu dengan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin, dan puasa kita diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Mudah-mudahan nawaitu kita, puasa kita, dan semua hajat-hajat baik kita diterima oleh Allah dan diridai olehnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.